Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nuraziza dengan NIM 22230016 dari program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel dengan tema Accounting Conservatism. Dengan judul artikel saya, Konservatisme Akuntansi dalam menghadapi ketidakpastian kebijakan ekonomi di negara-negara GCC. Yang pertama yaitu pembahasan teori. Artikel ini mengangkat topik utama konservatisme akuntansi atau accounting conservatism yang merupakan prinsip kehati-hatian dalam pencatatan laporan keuangan. Dalam teori ini, perusahaan cenderung mencatat potensi kerugian lebih awal, sedangkan pengakuan keuntungan ditunda sampai benar-benar terrealisasi. Tujuannya adalah agar informasi keuangan tidak menyesatkan pengguna laporan. Beberapa teori pendukung konservatisme yang dibahas meliputi: 1. Teori agensi, menjelaskan konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal. Konservatisme dianggap sebagai alat untuk mengurangi konflik ini karena mendorong penyajian informasi keuangan yang hati-hati. Yang kedua yaitu teori asimetri informasi. Teori ini menyatakan bahwa pihak manajemen memiliki informasi lebih banyak daripada pemilik atau investor. Konservatisme bisa membantu mengurangi ketimpangan informasi tersebut. Dalam artikel ini menyebutkan variabel-variabel yang berpotensi memengaruhi konservatisme, yaitu 1. Corporate governance, yaitu struktur tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan transparansi dan mendorong penerapan konservatisme. Yang kedua, leverage adalah tingkat utang perusahaan yang tinggi dapat memengaruhi sikap konservatif dalam pelaporan. Dan yang ketiga, ukuran perusahaan atau frame size adalah besarnya skala usaha bisa menentukan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selanjutnya yaitu kasus yang dibahas. Di dalam artikel ini berfokus pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2018 hingga 2020. Pemilihan sektor manufaktur didasari oleh karakteristik industrinya yang kompleks, sensitif terhadap perubahan ekonomi, dan memiliki eksposur tinggi terhadap risiko, yang membuat praktik konservatisme sangat relevan. Kasus yang dibahas bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme corporate governance, leverage, dan ukuran perusahaan mempengaruhi penerapan konservatisme akuntansi. Selanjutnya yaitu objek dan sampel penelitian. Objek penelitiannya adalah perusahaan sektor manufaktur di BEI. Sampel penelitian dipilih dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan kriteria tertentu agar data relevan dan konsisten. Kriterianya antara lain: 1. Perusahaan aktif selama periode 2018 hingga 2020. Kedua, menyediakan laporan keuangan tahunan yang lengkap dan telah diaudit. Dan yang ketiga, tidak memiliki data yang hilang pada variabel penelitian. Jumlah sampel setelah diseleksi diperoleh 78 perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Teknik ini digunakan untuk menguji pengaruh simultan maupun parsial dari variabel independen yang terdiri dari corporate governance, leverage, dan frame size terhadap variabel dependen yang terdiri dari accounting conservatism. Langkah-langkah analisis meliputi: 1. Uji asumsi klasik, terdiri dari uji normalitas, heteroskedastisitas, kolinearitas, dan autokorelasi. Tujuannya adalah memastikan validitas model regresi. 2. Pengujian hipotesis yang terdiri dari uji T untuk pengaruh parsial masing-masing variabel dan uji F untuk pengaruh simultan. 3. Koefisien determinasi untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap konservatisme akuntansi. Yang terakhir yaitu hasil penelitian. Corporate governance berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Artinya, semakin baik tata kelola perusahaan, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan untuk menerapkan prinsip konservatif dalam laporan keuangannya. Hal ini konsisten dengan teori bahwa pengawasan yang kuat dari Dewan Komisaris dan Komite Audit mendorong transparansi. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Temuan ini
mengindikasikan bahwa tingkat utang tidak selalu mendorong perusahaan untuk bersikap lebih hati-hati. Ini bisa jadi karena kreditur mempercayai perusahaan atau karena sudah ada mekanisme pengawasan lain. Dan yang terakhir yaitu ukuran perusahaan atau franchise berpengaruh negatif signifikan. Perusahaan besar cenderung lebih agresif atau optimis dalam pelaporan keuangan dan tidak terlalu konservatif. Ini mungkin karena mereka memiliki reputasi, akses informasi lebih luas, atau pengawasan lebih ketat dari publik. Sekianlah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.